Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita boleh kembali berjumpa pada hari ini dari Pekanbaru, Indonesia. Kembali saya menyapa seluruh saudara-saudaraku yang dengan setia boleh mengikuti program Renungan Harian Kristen. Kiranya kasih daripada Tuhan melimpah atas hidup kita, serta damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Hari ini, Sabtu 23 April 2022, kita akan kembali mempelajari dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 12 ayat 1-9. Judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan kita renungkan adalah dikelilingi dusta, berdoalah. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur pada hari ini kami kembali boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, bahkan semangat baru pada hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Kami rindu lebih lagi untuk dapat mengerti dan dapat menyelami setiap firman yang Engkau nyatakan di dalam kami. Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus penuhi kami. Tuntun kami ya Bapa, sehingga setiap kami boleh sungguh-sungguh masuk di dalam kehendak-Mu. Ini kami ya Bapa, kami percaya, kami dengan setia boleh melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya buat saudara, Mazmur 12 ayat 1 sampai dengan 9. Judul perikopnya adalah doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang berkata kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Amin. Saudaraku, kecurangan demi kecurangan terus terjadi di dalam masyarakat kita. Dusta demi ambisi pribadi, dusta demi keuntungan materi, dan dusta demi mempertahankan kedudukan merupakan pemandangan yang dapat kita lihat setiap hari. Belum lagi penindasan dan mengeksploitasikan orang-orang yang miskin dan lemah terus berlangsung tanpa ada satu pembelaan yang berarti bagi mereka. Apakah kenyataan ini membuat kita prihatin dan berontak?
Ataukah kita tidak peka lagi karena kita mungkin ikut terlibat di dalamnya? Apa yang harus kita lakukan? Menghidupi kebenaran firman bukanlah hal yang mudah, karena setiap hari kita selalu diperhadapkan pada godaan untuk berkompromi dengan dosa. Pemazmur berdoa kepada Allah karena melihat banyak orang saleh yang berubah menjadi tidak setia. Mereka saling berdusta, berkata manis namun hati mereka bercabang. Pemazmur berharap Tuhan akan turun tangan atas mereka. Doa permohonan ini dinaikkan dengan berpegang pada janji Tuhan yang sudah teruji. Allah akan menepati setiap janjinya untuk menjaga orang-orang yang hidup benar di hadapannya. Pemazmur tidak bersikap acuh tak acuh saat melihat kenyataan bahwa orang saleh tidak lagi setia kepada Allah. Hatinya gelisah saat melihat bagaimana orang-orang saleh justru tidak lagi hidup dalam kebenaran. Mereka tidak lagi menjadikan firman Allah sebagai yang berkuasa atas mereka, melainkan perkataan manusia. Apa yang menguntungkan bagi mereka, itulah yang mereka pegang. Kenyataan seperti ini tidak membuat iman pemazmur ikut luntur, melainkan ia kembali ingat akan janji Allah. Meski umatnya tidak setia, Allah tetap setia kepada janjinya. Ketidaksetiaan manusia tidak dapat menggagalkan janji Allah. Hal ini sudah teruji oleh waktu. Allah akan menepati setiap janjinya untuk menolong dan menyelamatkan orang-orang yang setia kepadanya. Allah mendengarkan teriakan minta tolong dari setiap umatnya dan ia pasti akan bertindak. Di balik doa permohonan dan mazmur tersimpan pengharapan. Daud tidak menyerah dengan keadaan sekelilingnya. Ia tetap percaya kepada Allah akan memulihkan umatnya sesuai janjinya. Apa yang akan kita lakukan melihat banyak orang percaya yang mulai meragukan Allah, bahkan yang mendua hati? Saudaraku, janganlah cuek dan tidak peduli, melainkan marilah kita berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Mintalah pertolongan Allah, bukan hanya agar kita terbebas dari segala cobaan, tetapi juga untuk orang-orang percaya di sekeliling kita. Dosa dalam kata-kata tidak benar, dusta, bibir manis namun bercabang hati, cakap besar dan alat kata untuk menjatuhkan orang lain, dilawan pemazmur dengan serius. Ia minta agar Tuhan bertindak tegas supaya mereka yang berdosa kata seolah-olah Tuhan tidak ada, disadarkan bahwa Tuhan ada. Melawan kejahatan tidak cukup secara negatif saja, harus juga dengan yang positif. Kata-kata dusta dan keji tidak cukup ditolak dan dihukum. Kata-kata yang benar, yang murni, teruji, dan yang mengandung janji-janji yang membangun harus dijunjung tinggi. Dan kata-kata yang berkualitas demikianlah yang hanya ada di dalam kata-kata Allah sendiri, yaitu firman-Nya. Mari kita renungkan, saudaraku, bahwa kita harus menjunjung tinggi firman Allah dengan menyelaraskan kata-kata kita dengan kebenaran dan keindahan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Mari saudara-saudaraku, kita lebih lagi boleh meresponi firman Tuhan dengan benar, sehingga firman Tuhan akan mendrive hidup kita. Kita akan sama-sama lebih lagi dikuatkan, dibangkitkan, dan mengalami perubahan, keserupaan dengan Kristus Yesus.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati kita dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kembali kepada Tuhan kalau saat ini kami sudah selesai mendengar firman. Penuhi kami, bela pengertian daripada Tuhan turun atas kami. Kami mau taat dan tunduk kepada firman, sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Ini kami Bapa, dimanapun kami berada, urapi kami, sembuhkan kami, kuatkan kami, bangkitkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang setia kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari saudaraku, kita sama-sama berkata, amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.